ya kalau aku sering ngebentak atau gak nurutin apa kata papa. Iya Aku sayang. maafin. Ingat maafin dosa aku ya, Bunda. Pak. Iya sayang. Papa maafin do semuanya ya sayang ya. Yang pinter ya nak ya. Nah gitu dia. Kalau minta maaf tuh kalau di keluarganya istri pakai sungkem. Kalau di keluarga saya cuma maafnya cium tangan sama Kalau cium. ini bagus kalau keluarga istri ya. Iya kalau keluarga istri. Sekarang kita keluar Versi Arab. Versi Coba Arab, kita lihat versi versi Arab. Arab. Versi Arab. Versi Arab gimana, Budi? 1, 2, mulai. Bi, Budi minta maaf ya kalau Budi ada salah. Terus minta duit. Udah gitu doang. Salim. Weh, siap dong. Iya versi Arab gitu doang dong. Rese. Nih, nggak cium anaknya. Cium. Cium kok. lah. Sebenarnya dicium. Ya sayang gitu doang dicium Oh, gitu biasanya. doang. Cuma kelihatan banget kita duduk gini kayak bener-bener orang tua banget lagi mau lebaran. Gitu. Kan emang lagi lebaran. Lagi lebaran. Coba sekarang Abudi mau nanya sama abinya, sama abahnya. Coba Abudi, apa yang mau ditanya sama abah Apa boleh yang mau nggak? ditanyain sama Apa abinya? tanya sama abinya? Ya, ngadapnya ke sana sayang. Lihat kamera, lihat kamera. Ya, 1, 2, mulai. Abi, sebetulnya kalau Budi nggak minta maaf ke Abi bakalan tetap maafin Budi nggak? Ah, tuh Bib, jawab Bib sambil tausiah jawabnya. Boleh Bib ya. Silakan Bib, Fadol. Masya Allah, gantiin ini abinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan Abdullah anak saya ini Abdullah. Cuman orang Arab kalau nyebut Abdullah disebutnya Abudi, panggilan manjanya. Ya, namanya Abdullah Abudi. Kalau Muhammad Hamudi. Maulana susah tuh. Mauludi kali. Atau Maudi. Mau di Kusnadi dong. Artinya Masya Allah seorang atau dikatakan orang tua. Kalau tadi Abudi Masya Allah bertanya seandainya Abudi kalau enggak minta maaf dari kesalahan, Abi itu maafin atau enggak? Bukan hanya saya, mungkin semua orang tua insya Allah. Dan kebanyakan orang tua itu selalu memaafkan kesalahan anaknya walaupun anaknya belum minta maaf kepada orang tuanya. Inilah hebatnya orang tua. Dulu mungkin kita nih waktu masih anak ya, belum terasa waktunya Ustaz Maulana waktu masih anak umur berapa saat itu? Ya umur kecil lah. Iya. Artinya kita mungkin pada Masya Allah ini sangat hebat. Artinya memang seseorang itu harus mengalami. Jadi mungkin kita waktu menjadi seorang anak, kita mungkin nggak berhitung, artinya kuranglah perhatian bagaimana perasaan orang tua itu terhadap anaknya. Sudah kita menjadi orang tua, Masya Allah, ternyata tidak mudah menjadi orang tua yang mendidik anak-anaknya. Kita tidak selalu bisa bawa hawa nafsu. Apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Makanya kita selalu ridho, selalu bahkan mungkin semua orang tua nih kalau anak sakit misalnya. Jangankan dia punya salah, dia udah salah, kemudian dia sakit nih. Kita apa doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya ya Allah sembuhkan anakku. Bahkan orang tua itu terkadang bicara ya Allah pindahkan saja sakit anakku ini kepada aku. Biar aku saja yang sakit, jangan anakku. Itulah Masya Allah kasih sayang orang tua. Peribahasa itu mengatakan kasih sayang orang tua sepanjang masa, kasih sayang anak sepenggal jalan. Sepenggalan, bisa diukur. Kalau orang tua sepanjang jalan. Ada juga yang mentafsirkan seperti ini, mencontohkan. Kalau air itu turun ke bawah itu kencang, itulah orang tua. Kalau dari atas ke bawah. Tapi kalau dari anak ke atas itu atau dari air untuk ditarik ke atas itu butuh mesin untuk mendorong. Biasa. Mantap gitu Ustaz.
Aneh kaget sih. Bukan cuma bapak, semua. Iya, Ada apa ini? Betul gak kan? Betul kan? Benar. Artinya Artinya kasih sayang orang tua dengan mudahnya. dengan tapi anak mudah susah. ngucur ke anaknya. Tapi kalau anak ke atas atau ke orang tua butuh mesin. Kadang-kadang air itu sumur kita butuh tarik supaya nyembur ke atas. Itulah kadang-kadang seorang anak kepada orang tuanya. Nah, momen Idul Fitri ini Masya Allah momen kasih sayang, momen saling memaafkan. Ayo hilangkan dendam, hilangkan gengsi, hilangkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tulislah catatan baru yang dikatakan wa yaghfir lahum fi akhiri lailatin minhu, yang dikatakan di akhir Ramadan itu dosa-dosa umat itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka momen yang terbaik, momen yang dengan kertas baru ini Ya. kita tulis dengan kebaikan dan amal yang bagus. Masya Allah, terima kasih banyak Bib. Sama-sama. Jazakallah khairan. Namanya orang tua itu yang namanya orang tua udah gak usah ditanya. Anak belum minta maaf, udah pasti dimaafin. Pasti dimaafin. Apalagi minta maaf ya Bib, ya. Apalagi tuh anak bawa ketupat datang. Waduh, Masya Allah. Udah Iya. ketupat sama amplop lagi. Nah, Pas itu banget. maksudnya. Jazakallah khairan. Sekarang Rakila, sini Rakila. Nah, gantian. Rakila mau nanya sama Ustadz Maulana boleh. Mau nanya apa? Lihat ke depan aja sana, lihat ke depan. Oke. Ya, ayo, nanya Ya. apa? Sini depan ya sama Ustadz Maulananya sekalian. Lihat ke depan. Kalau nggak ke samping ntar gambarnya nggak kelihatan mukanya. Ustadz, aku sering lihat teman-teman kakakku yang anak rantauan jauh dari orang tua. Cuma bisa minta maaf sama dan lebaran lewat video call doang. Kalau kayak gitu boleh nggak sih? Jawabannya Ini boleh pas nggak? sama anak rantau. Oh iya. Tapi kan dulu nggak ada video call. Oh iya benar. Kan ada Anaknya surat. lagi rantau, Ada bapaknya surat. di Jakarta. Ada surat. Dulu pakai surat. Iya. Pakai surat. Ya. Ya duduk sayang nak. Ya. Boleh duduk sini. Ya, Baik, duduk sendiri. bismillahirrahmanirrahim kepada semua jamaah dimanapun berada. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Mohon maaf itu menandakan arti maaf mengembalikan perasaan sama seperti sebelum kejadian. Pertanyaan, memangnya anak itu harus minta maaf? Iya. Kenapa dia harus minta maaf? Karena seharusnya, sepantasnya seorang anak itu tidak boleh jauh dari orang tua. Salah satu dari yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali disebutkan bahwa seorang anak salah satu bentuk baktinya tidak boleh jauh dari orang tua. Kenapa? Jangan sampai orang tua butuh sesuatu, dia tidak ada di sisinya. Maka dalam hal ini seorang anak yang jauh dari orang tua sepantasnya dia harus meminta maaf sama orang tua. Dengan cara apa? Dengan caranya dia datang, kalau memang susah, apa yang dilakukan ditanyakan tadi Rakila, apakah boleh video call? Jawabannya iya, boleh. Dahulu tidak ada video call, adanya surat. Adanya macam-macam. Dahulu tidak ada surat, pakai titip salam. Titip salam. Dalam hal ini itu adalah salah satu bentuk bagaimana seorang anak meminta maaf kepada orang tua lewat aplikasi video call dan sebagainya. Apalagi, apakah ini bentuk usaha untuk meminta maaf? Iya. Semoga orang tua memaklumi. Mohon maaf ya tanpa menggurui, hanya mengingatkan kita tidak boleh memaksakan orang untuk datang. Karena bisa jadi satu, nggak ada ongkos. Iya takutnya itu. Dua, mungkin ada ongkos tapi nggak ada waktu. Karena Ya. tugas yang tidak memungkinkan. Sama seperti para abdi negara yang bertugas menjaga negara Betul. kita. Dia tidak mungkin bisa balik. Oke, terima kasih banyak. Boleh duduk. Terima kasih banyak. Kita lanjut nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ustaz Syam, izin Ustaz Syam. Siap. Nah, kalau diperhatiin nih ya namanya anak juga nih kadang-kadang hanya meminta maaf itu saat ada momennya aja. Mungkin ya, kadang-kadang momen-momen lain mungkin gengsi. Kayaknya aduh ketahuan banget lagi banyak salah gitu. Jadi benar-benar nungguin lebaran Baru banget gitu ya. bangun. Bener, bukannya minta maaf, nggak perlu nunggu-nunggu sebenarnya hari raya. Tapi mereka benar-benar memanfaatkan itu. Silakan Ustaz Syam, fadhol. Saudara menetapi guru Ustadz Maulana Habib Muhammad Ansarli serta anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nur ayat 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين
والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Allahumma arhamna bil Quran. Bagaimana dengan orang-orang yang senantiasa menunda, meminta maaf, menunggu momen lebaran baru meminta maaf? Maka dikatakan orang yang senantiasa taswif, orang yang senantiasa menunda-nunda kebaikan, maka dia tidak akan melahirkan kebaikan. Atau dalam istilahnya disebut sebagai orang yang mandul dalam hal kebaikan. Dia tidak bisa melahirkan kebaikan. Maka jikalau ada kebaikan mestinya jangan sampai kita tunda-tunda. Salah satu tips istiqomah dari para ulama kita adalah kebaikan itu jangan ditunda-tunda. Ketika ada kesempatan untuk meminta maaf, ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, ketika ada kesempatan untuk beramal soleh, maka jangan pernah menundanya. Karena kapan ditunda maka itu sama saja engkau tidak akan melahirkan kebaikan tadi. Bagaimana jikalau ada orang menunggu lebaran baru mau minta maaf, berarti dia termasuk menunda kebaikan. Dan menunda kebaikan tidak akan pernah melahirkan kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana jikalau ada orang yang senantiasa menunda meminta maaf, berarti dia terlalu pede bahwa dia akan mencapai lebaran nanti. Padahal tidak ada jaminan bahwasanya kita bisa hidup sampai lebaran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan terlambat, tidak akan maju. Berarti jangan terlalu kepedean akan menemui lebaran. Jangan sampai belum sempat kita berlebaran, kita sudah meninggal dunia. Atau orang yang kita salahi itu meninggal dunia. Maka bagaimana cara kita meminta maaf? Lebih repot lagi jikalau ada seorang anak yang menangis di atas kuburan orang tuanya. Maka dikatakan orang tua kita pasti akan pergi meninggalkan kita. Tidak usah takut karena itu sudah pasti terjadi. Itu sudah takdir atau kita yang meninggalkan mereka. Kematian itu sudah pasti. Tapi jangan sampai menjadi anak yang menyesal. Takut tidak usah, tapi menyesal jangan sampai menjadi anak yang menyesal. Maksudnya apa? Masih punya salah dia tidak minta maaf. Masih punya daripada kekurangan dia tidak melebihkannya ataupun tidak menutupinya. Maka jangan sampai menunggu momen baru mau melakukan kebaikan. Karena menunda-nunda kebaikan tidak akan melahirkan kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Jadi jangan nunggu juga pas lagi momen lebaran. Kita Dia nggak makin tahu marah. apakah umur kita cukup sampai lebaran. Atau umur dia. Nah umur dia juga kan begitu. Sama aja kalau Subhanallah. misalnya yang mau dimintain maaf juga udah nggak ada kan lebih repot gitu ya. Subhanallah. Makasih banyak Ustaz Sama-sama, Syah. Fadli. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran. Oke, anak-anak sini maju ke depan sini. Jadi tahan nih maju ke depan. Rakila sini, Abu di sini. Coba sekarang nih ikuti nanti aku ya. Nanti buat ini. Jamaah yang di rumah jangan kemana-mana ya. Kita ketemu setelah satu ini. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Coba ayo. Rakila sama Abudi yang tutupin acara. Ayo jamaah yang di rumah, jamaah jangan kemana-mana ya. Coba 1, 2, 3. Jamaah yang di rumah jangan kemana-mana ya. Kita ketemu lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Oh kayak echo gitu.